Baiklah, dalam pembelajaran matematika ini saya akan menjelaskan materi tentang matriks, yakni pengertian dari matriks itu sendiri, notasi, ordo, termasuk juga jenis-jenis dari matriks dan juga operasi dari matriks itu. Kita konsep yang ingin saya sampaikan yakni matriks dalam hal ini membahas terkait dengan notasi dan ordo. Pertama, yang kedua terkait dengan jenis-jenis matriks, yang ketiga terkait dengan operasi matriks, yang keempat determinan dan inverse dari matriks tersebut. Untuk operasi matriks terdiri dari transpose, penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skala, dan perkalian matriks. Untuk determinan dan inverse membahas tentang determinan dan inverse. Dalam hal ini berguna dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Prasyarat, yakni coba kalian mencari informasi tentang harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di sekitarmu. Kemudian isikan dalam kolom berikut. Berikut kami tunjukkan kolomnya. Silahkan kalian isi. Coba misalkan harga beras di pasar A berapa, harga beras di pasar B berapa, gula pasir, cabai merah, dan sementara kita dengan 3 barang tersebut. Jelaskan keterkaitan antara beras harga di pasar A, beras harga di pasar B sesuai dengan data yang telah kalian dapatkan. Pengertian, notasi, dan ordo matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom serta ditandai dengan tanda kurung di sebelah kanan dan kiri. Adapun elemen matriks adalah masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung tersebut. Contohnya seperti ini. Ada bilangan 7, 8, 9, 8, 8, 7, 8, 6, dan seterusnya, yang mana bilangan tersebut ditandai dengan tanda kurung di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Adapun angka 7, 8, dan 9 itu dan seterusnya itu merupakan elemen dari matriks tersebut. Untuk baris pertama ini angka terdiri dari 7, 8, 9, dan 8. Untuk baris kedua yakni 8, 7, 8, 6. Baris ketiga dan keempat itu seterusnya. Sedangkan untuk kolom pertama yakni 7, 8, 5, dan 7. Kolom yang kedua yakni 8, 7, 7, 9. Kolom keempat yakni 8, 6, 6, dan 8. Itu merupakan elemen dari matriks tersebut. Selanjutnya, notasi dan ordo matriks. Suatu matriks A berukuran M kali N adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang dan terdiri atas M kali N elemen yang disusun dalam M baris dan N kolom. Matriks A biasanya dinotasikan sebagai berikut. Ini contohnya: A11, A12, A1J, A1N. Baris yang kedua A21, A22, dan seterusnya, A2J, dan seterusnya, A2N. Selanjutnya, untuk ukuran M kali N seringkali disebut ordo suatu matriks, sehingga matriks A dapat ditulis A M kali N, yang mana M kali N merupakan ordo suatu matriks tersebut. Adapun bentuk umum matriks A dapat dituliskan secara singkat ke dalam notasi A sama dengan A, I, J, B,
J, dan seterusnya. Urdu suatu matriks adalah ukuran matriks yang menyatakan banyak baris diikuti dengan banyak kolom. Notasi dari matriks A dinyatakan dengan A sama dengan A, I, J. Contoh suatu matriks diketahui matriks B 7, min 5, 1, 8, dan seterusnya. Coba kalian tentukan urdu matriks B, elemen-elemen baris pertama, elemen pada baris ketiga, dan kolom kedua. Selanjutnya, elemen pada baris kedua dan kolom keempat. Coba kalian samakan jawaban kalian dengan jawaban ini. Matriks B mempunyai 3 baris dan 4 kolom, sehingga urdunya matriks B mempunyai 3 baris dan 4 kolom, sehingga urdu matriks B adalah 3 kali 4 atau dinotasikan B 3 kali 4. Elemen-elemen baris pertama adalah 7, min 5, 1, dan 8. Elemen pada baris ketiga kolom kedua adalah 3, ditulis B32 sama dengan 3. Adapun elemen pada baris kedua kolom keempat adalah 9, ditulis B24 sama dengan 9. Selanjutnya matriks-matriks khusus. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri atas satu baris saja. Misalnya matriks P elemennya 3, 2, 1. Matriks Q 3, 5, min 2, 5. Selanjutnya matriks kolom. Matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Kalau matriks baris tadi satu baris saja, kalau matriks kolom hanya satu kolom saja. Contoh matriks kolom R2, 3, matriks S min 2, 3, 4, matriks T 5, min 7, min 2, dan 1. Yang C, matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks dengan banyak baris dan banyak kolom sama. Misalnya matriks A yang terdiri dari elemennya 1, 8, 2, 10. Merupakan matriks persegi urdu 2, dapat ditulis A2 kali 2. Dari contoh matriks persegi tersebut, karena urdunya 2 kali 2, selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan setiap elemen yang bukan elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 0. Misalnya matriks C 2, 0, 0, 1. Matriks D 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0. Yang E, matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utama adalah 1 dan elemen lainnya semuanya 0. Misalnya matriks I3 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yang F, matriks 0. Matriks 0 adalah suatu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Misalnya matriks O 2 kali 1 yang elemennya 0, 0. Transpos suatu matriks. Transpos matriks A yang berurut M kali N adalah sebuah matriks berurut N kali M
yang diperoleh dari matriks A dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Jadi transpos suatu matriks semula elemen baris dirubah menjadi elemen kolom ataupun sebaliknya semula elemen kolom menjadi elemen baris. Notasi transpos matriks A M kali N adalah A transpos atau A T N kali M. Contoh dari matriks transpos, diketahui matriks A 4, 2, min 1, 3, 5, 6, maka transpos matriks tersebut menjadi transpos matriks A transpos sama dengan 4, 3, 2, 5, min 1, 6. Semula matriks A itu urutnya 2 kali 3, sedangkan urut matriks A transpos menjadi 3 kali 2. Materi selanjutnya, kesamaan dua matriks. Dua matriks misal A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika matriks A dan B mempunyai utuh yang sama dan semua elemen yang seletak juga bernilai sama. Contohnya, tentukan nilai X, Y, dan Z jika matriks pertama dan kedua dinyatakan matriks yang bernilai sama, maka elemen yang seletak bernilai sama. Sehingga untuk X di matriks pertama, di matriks kedua itu bernilai 2, sehingga X bernilai 2. Sedangkan untuk menentukan Y, 12 sama dengan 3Y, sehingga Y sama dengan 4. Sedangkan untuk Z-nya, 2 min Y sama dengan Z, sehingga Z sama dengan negatif 2. Jadi dapat diperoleh nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Sekarang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan matriks, jika matriks A dan B ditulis matriks A plus B adalah suatu matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dari matriks A dan B. Syarat agar dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan adalah mempunyai urutan yang sama. Contohnya, diketahui matriks A 5, min 2, 3, 1, matriks B 4, 2, 5, min 6, matriks C 3, 1, min 2, 2, 5, min 3. Tentukan yang pertama A plus B, yang kedua matriks B plus matriks C. Jawabnya, matriks A plus matriks B 5, min 2, 3, 1 ditambah 4, 2, 5, min 6, sehingga 5 ditambah 4, baris pertama, kolom pertama, matriks pertamanya ini bernilai 5, sedangkan elemen baris pertama, kolom pertama untuk matriks B bernilai 4, sehingga 5 plus 4, dan seterusnya, sehingga dapat dihasilkan jumlah dari matriks A plus matriks B menjadi 9, 0, 8, negatif 5. Sedangkan untuk soal yang B, matriks A plus C
ini tidak dapat dijumlahkan karena ordo matriks A dan matriks C tidak sama, yakni ordo matriks A itu 2 kali 2, sedangkan ordo matriks C ini 2 kali 3. Pengurangan suatu matriks. A lawan suatu matriks. Lawan suatu matriks A adalah suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan lawan dari elemen-elemen matriks A. Contohnya, ini langsung di contoh di matriksnya. Lawan matriks A, contohnya matriks A yakni 4, 3, 2, 1, maka negatif matriks A sama dengan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sehingga pengurangan matriks A oleh B ditulis A dikurangi matriks B sama dengan A ditambah negatif matriks B. Syarat agar dua matriks atau lebih dapat dikurangkan adalah matriks-matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Contoh, hitunglah X jika 6 min 5 4 3 ditambah matriks X sama dengan 2, 3, 10, 0. Jawabnya sebagai berikut. Untuk menentukan X, matriks X sama dengan 2, 3, 10, 0 dikurangi matriks yang depan yakni 6 min 5 4 3, sehingga 2 dikurangi 6, 3 dikurangi negatif 5 dan seterusnya, sehingga hasil dari matriks X adalah negatif 4, 8, 6 dan negatif 3. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan matriks. Sifat komutatif, matriks A ditambah matriks B itu sama dengan matriks B ditambah matriks A. Adapun sifat asosiatif, matriks A ditambah matriks B dalam kurung ditambah matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B dan ditambah matriks C dalam kurung. Adapun untuk unsur identitas dari penjumlahan yaitu matriks 0, sehingga matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks A sama dengan matriks A. Adapun inverse penjumlahan matriks A adalah negatif matriks A. Adapun inverse penjumlahan matriks A adalah matriks negatif A, sehingga matriks A ditambah matriks negatif A sama dengan matriks negatif A ditambah matriks A sama dengan matriks 0. Selanjutnya adalah perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Pengertian perkalian bilangan real skalar dengan matriks. Perkalian matriks A dengan skalar yang dilambangkan K ditulis K dikali matriks A. Maksudnya adalah mengkalikan semua elemen matriks A dengan skala K. Contoh, K dikalikan matriks A sama dengan
dikalikan elemen dari matriks A tersebut menjadi K kali elemen matriks A 11 dan seterusnya sampai K dikalikan elemen matriks A M N. Contohnya, coba kalian kerjakan untuk contoh tersebut. Yang A, tentukan 6 kali matriks B. Yang B, negatif 3 kali matriks A ditambah 2 dikali matriks B. Adapun jawabannya 6 dikalikan matriks B, silahkan kalian samakan jawabannya. Untuk yang B, negatif 3 dikalikan matriks A dijumlahkan dengan 2 dikalikan matriks B. Itu penulisannya. Adapun jawabannya adalah sebagai berikut. Yakni negatif 7, 9, 5, 10 untuk elemen dari matriks tersebut. Selanjutnya, perkalian matriks. Pengertian perkalian matriks, misalkan A matriks berurut M kali B dan B matriks berurut B kali M, maka A kali B adalah suatu matriks J yang berurut M kali N yang elemen-elemennya pada baris ke I, kolom ke J, sedangkan nilai dari J, I, J diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris ke I matriks A dan kolom ke J matriks B. Contohnya, tentukan dari contoh tersebut matriks A kali matriks B, soal yang pertama. Soal yang kedua, matriks B kali matriks J. Soal yang ketiga, matriks J kali matriks D. Soal yang keempat, matriks A kalikan matriks J. Untuk matriks A kalikan matriks B, 2 negatif 1, 3, 2, ini sama dengan 2 dikalikan negatif 3, 2 kalikan negatif 3, 2 dikalikan 2. Ini baris yang pertama. Baris yang kedua, negatif 1 kalikan negatif 3, negatif 1 dikalikan 2, sehingga ketemu negatif 6, 4, 3, negatif 2. Untuk soal yang kedua, matriks B kalikan matriks J, yakni negatif 3, 2 dikalikan 2, 3, negatif 1, 4. Negatif 3 kali 2, 2 kali negatif 1, negatif 3 kali 3, 2 kali 4, sehingga jawabannya adalah negatif 8, negatif 1. Untuk soal yang C, ayo samakan jawabannya, yakni ketemu 14, 8, negatif 1, 4, 2, 9, 5. Untuk soal yang D, soal yang
tadi ini tidak dapat dikalikan karena banyak kolom matriks A tidak sama dengan banyak baris matriks C. Matriks A banyak kolomnya 1, sedangkan matriks yang matriks C banyak barisnya adalah 2. Karena tidak sama sehingga ini tidak dapat dikalikan.